الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku sirah sampai cerita Al-Habasyah, hijrah Al-Habasyah dan teman-teman sahabat Nabi Muhammad SAW di Al-Habasyah. Hari ini kita sudah mau masuk ke kisah Islam Sayyidina Umar. Itu cerita sebab Islam Sayyidina Umar bin Khattab atau masuk Islam Umar ibn Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ada beberapa judul di sini, mungkin setelah kita dengar ceritanya atau baca cerita Sayyidina Umar baru faham judul-judul di sini. Judul yang pertama itu fadilahnya. Fadilah Umar bin Khattab waktu atau setelah masuk, apa yang terjadi, dapat apa manfaatnya apa untuk seluruh jamaah muslimin. Juga ceritanya itu judul yang kedua itu, atau cerita yang kedua awal cerita Islamnya mulai dari mana. Itu mungkin setelah kita tahu cerita atau kisah Islamnya baru kita baca ini langsung. Seperti biasa Fira, kamu baca langsung, saya kalau ada tambahan atau ada itu mungkin bisa tambah. Juga ceritanya panjang sedikit biar waktunya cukup, insyaallah bisa. Silakan. Dari kisah masuknya berarti ya, langsung sebab masuk Islam. Sebab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ishaq berkata, mengenai sebab masuknya Islam Umar bin Khattab seperti disampaikan kepadaku bahwa saudara perempuannya Fatimah binti Khattab yang bersuamikan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail telah sama-sama masuk Islam tanpa sepengetahuan Umar bin Khattab. Nuaim bin Abu bin Zaid bahasa Indonesia namanya apa itu? Bilang apa? Ini nikah sama saudara Umar bin Khattab sama adiknya. Bahasa Indonesia bilang apa? Ipar sih. Ipar. Yani nasabuhu, nasaban wasira. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa ja'alakum nasaban wasira. An-nasab itu dan sihir itu yang nikah sama saudara saya, adik, kakak, juga bisa masuk anak adik saya atau anak kakak saya laki-laki atau perempuan, itu namanya nasab. Jadi keluarga. Terus tapi di sini dia langsung ini Zaid bin Nufail atau Sa'id bin Zaid itu nikah langsung sama adik Sayyidina Umar bin Khattab. Nuaim bin Abdullah An-Naham, salah seorang dari kaumnya yaitu Bani Adi bin Ka'ab, juga telah masuk Islam dan merahasiakan keislamannya karena khawatir pada kaumnya. Ini Abdullah bin Nuaim bin Abdullah An-Naham. Nuaim bin Abdullah An-Naham. Itu Nuaim dari suku atau kabilah Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi seperti yang cerita kita kemarin bilang, mereka Islamnya belum jelas sama semuanya. Masih ada berapa orang yang masuk Islam. Ini ceritanya di awal Islam, masih 30 orang, 25, 30, belum banyak, masih sedikit-sedikit juga, mereka masih sembunyi-sembunyi agamanya. Ada berapa orang yang ini sudah muslim, ini tidak, ini belum. Lanjut ini Nuaim dari suku Umar bin Khattab. Juga kita tahu sudah tadi. Juga itu Sa'id bin Zubaid, juga Sa'id bin Zaid. Itu juga dari satu suku, kabilahnya sama. Lanjut Kahabab bin Al-Arad sering bolak-balik pulang pergi ke rumah Fatimah
binti Khattab guna membacakan Al-Quran kepadanya. Karena Khabbab bin al-Arat kita masih ingat ceritanya kemarin. Kemarin kita bilang Khabbab itu dari mereka yang pertama masuk agama Islam. Khabbab, Bilal, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Abu Bakar. Ada beberapa sahabat itu yang sudah sebelum mereka sudah masuk agama Islam. Jadi bisa baca Al-Quran, bisa ngajarin orang lain. Ini biar kita paham ini. Oh, Syekh masih di Makkah mereka. Masih di Makkah. Khabbab bin al-Arat itu Quran belum sempurna. Masih baru turun berapa ayat. Ya itu biar kita paham. Ini lihat sahabat tabi'in tidak berhenti sampai selesai Al-Quran baru mengajar. Yang sudah dia hafal, sudah dia baca atau bisa baca, ngajarin orang lain. Ini Khabbab bin al-Arat seperti macam ini. Kalau kita lihat Al-Quran kapan selesai turun, kapan sempurna itu di dalam riwayat hadis dan sirah di hari ke-9 sebelum Rasulullah SAW wafat. Ada satu ayat itu turun yang terakhir, enggak ada ayat lain turun. Artinya kapan selesai turun Al-Quran? Setelah atau sebelum Nabi wafat 10 hari. Ya, atau 9 hari. Kalau kita nunggu sampai selesai hafal Al-Quran atau nunggu sampai selesai baca Al-Quran yang benar itu lama. Tapi mulai yang dapat hari ini dari Syekh sudah perbaiki huruf lam, kasih sama muridmu, kasih sama yang kalau kamu ngajar atau sudah buka kelas atau halaqah atau bantu saudara muslim. Lanjut ha? Pada suatu ketika Umar bin Khattab keluar berniat berduel dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat beliau yang sedang berkumpul di salah satu rumah di Bukit Safa. Mereka berjumlah sekitar 40 orang, laki-laki dan perempuan. Nah, Ketika itu lihat masih berarti mereka masih sedikit. Ini Umar bin Khattab 40 laki-laki sama perempuan. Ketemu sama Nabi seperti sekarang yang kita orang Indonesia bilang majelisnya. Ya, mereka datang ke situ. Juga masih sembunyi, mereka belum bisa jelas. Masih diam-diam. Oke, ha? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama Hamzah bin Abdul Muttalib, Nah, Abu itu Bakar kita bin kemarin kita kemarin sudah tahu Sayyidina Hamzah sudah masuk Islam. Berarti Sayyidina Hamzah sebelum Sayyidina Umar bin Khattab masuk agama Islam. Terus lanjut. Abu Bakar bin Abu Quhafa As-Siddiq dan Ali bin Abu Thalib. Sahabat-sahabat yang hadir di rumah tersebut adalah sahabat-sahabat yang tetap tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan tidak ikut hijrah ke Habasyah. Nah, ini 40 orang yang tidak keluar dari Makkah. Selain yang kemarin kita bilang 80 yang sudah pergi hijrah. Kemarin kita bilang yang pergi ke Al-Habasyah semuanya jumlahnya jadi 86 atau 84. Kurang lebih di situ. Itu selain. Berarti jumlah sahabat di hari waktu Islam Sayyidina Umar bin Khattab 120 sekian. Masih bisa hitung berapa orang. Lanjut ha? Di tengah jalan, Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Karena Abdullah. tadi dia keluar mau membunuh Rasulullah ya kan? Iya betul, Syekh. Di tengah jalan ha? Di tengah jalan, Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bin Abdullah bertanya kepada Umar bin Khattab, mau pergi kemana wahai Umar? Umar bin Khattab menjawab, Ini aku hendak. Nuaim belum masuk Islam. Nuaim itu masih kafir waktu itu. Tanya sama Umar mau kemana? Terus Umar bin Khattab menjawab, aku hendak pergi mencari Muhammad, orang yang keluar dari agama kita, yang memecah belah persatuan orang-orang Quraisy, mendungu-dungungkan pikiran kita, melecehkan dan menghina agama kita untuk aku bunuh dia. Nuaim bin Abdullah berkata kepada Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup setelah engkau membunuh Muhammad. Kenapa engkau tidak pulang kepada keluargamu dan meluruskan persoalan mereka? ini lihat kalau Allah Ta'ala mau ujian kepada hambanya, kadang-kadang kirim satu orang yang tidak, ini bukan urusannya. Tapi bilang sama Umar, Umar kenapa kamu sudah ke sana, pergi ke sana, adikmu atau saudaramu sudah masuk Islam.
Tapi itu subhanallah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Ada beberapa hal yang kita tidak suka tapi manfaatnya lebih luas dari yang kita kemarin. Ada beberapa hal kita suka tapi akibatnya ya Allah, kenapa saya terima itu? Kenapa saya masuk? Kenapa saya tidak perhatian? Ya sudah, nanti setelah selesai baru faham, oh ini bahaya atau buruk. Juga di sini subhanallah ada manfaat. Karena dia mau pergi membunuh Rasulullah SAW, tapi manfaatnya di lain. Apa itu? Lanjut. Umar bin Khattab berkata, keluargaku yang mana? Nuaim bin Abdullah berkata, iya saudara iparmu dan juga saudara besananmu Sa'id bin Zaid bin Amr dan Fatimah binti Khattab. Demi Allah, keduanya telah masuk Islam dan menganut agama Muhammad. Perhatikan dulu keduanya. Ya, ini tadi Sayyidina Umar bin Khattab musuh Nabi Muhammad SAW. Musuh, nanti kita kalau masih ada waktu kita baca yang fasal itu. Dia yang paling musuh di antara Quraisy juga. Satu orang dari yang keras sama orang Muslim. Kalau ketemu orang Muslim itu sebelum masuk Islam. Langsung waktu dia dengar, wah ini saudara saya Fatimah sama suaminya masuk agama Islam, sudah pikiran itu pergi membunuh Rasulullah atau pergi ke tempat Rasulullah sudah hilang. Jadi berubah tujuannya mau pergi ke rumah saudaranya atau adiknya. Lanjut. Umar bin Khattab segera bergegas berbalik arah menuju rumah saudaranya dan saudara iparnya. Ketika itu di rumah mereka berdua ada Khabbab bin Al-Arad yang sedang membacakan surat Toha ketika mereka bertiga. Ini surat Taha berarti sudah. Tapi semuanya atau belum? Yang penting surat Taha. Awal surat Taha. Terus? Ketika mereka bertiga mendengarkan suara Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arad bersembunyi di rumah kecil persembunyiannya atau di salah satu bagian rumah. Sedangkan Fatimah bin Kasihan mereka. Kasihan mereka takut. Takut karena mereka tahu Umar bin Khattab orang yang keras. Dia tahu adiknya, kita sudah sendiri bisa tahu adik saya, kakak saya yang keras, yang baik, yang lembut. Itu bisa. Dia juga tahu sifatnya. Apalagi ini sekarang bukan masalahnya di masalah rumah. Ini salah di rumah. Enggak, masalah agama. Dia orang yang paling musuh kepada agama Islam. Jadi takut sekali. Waktu mereka dengar ini jalan Umar atau suara Umar di luar, mereka cari tempat sembunyi Khabbab bin Al-Arad. Karena di dalam riwayat lain di sini tidak kasih. Enggak ada. Waktu dia masuk dengar suara lagi baca. Dia tanya, ini berikutnya coba. sedangkan Fatimah binti Khattab bergegas mengambil lembaran surat Toha dan menyembunyikannya. Saat mendekati rumah tersebut, Umar bin Khattab telah mendengar bacaan yang aku dengar tadi. Said bin Zaid dan Fatimah menjawab, aku tidak mendengar suara apa-apa. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, sungguh aku telah menerima kabar bahwa kalian berdua telah memeluk agama Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab menghajar saudara iparnya, Said bin Zaid, dan Fatimah pun bangkit melindunginya dari pukulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanpa sengaja menghajar Fatimah hingga terluka. Karena Umar bin Khattab bersikap seperti itu, Fatimah dan suaminya berkata, benar, kami berdua telah memeluk agama Islam. Itu Beriman balasan. kepada Allah dan Rasulnya. Silakan Balasan. lakukan apa aja. Kadang-kadang kita diam sudah nggak mau kasih tahu. Tapi setelah keluarin itu sudah ya benar itu. Jadi ya sifat manusia biasa. Pertama mereka diingkari atau takut nggak mau bilang. Tapi setelah dia pukul atau mulai sama suaminya, sama suami adiknya atau ipar itu, mereka sudah bilang, iya kita masuk agama Islam mau apa? Terus? Benar, kami berdua telah memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Silahkan lakukan apa saja yang engkau mau terhadap kami. Ketika Umar bin Khattab, itu yang paling ajib juga, kerasnya itu luar biasa. Mungkin kita marah, pukul, tapi ini lihat fasyajjaha. Karena ifik dia tadi lagi sama suami sampai keluar luka, sampai keluar darah. Terus
Fasyajjah, syajj itu di dalam bahasa Arab ada ifik sampai keluar darah, bukan ada warna atau itu masih selamat. Tapi ini enggak, sudah dalam. Oke. فلما فعل ذلك قالت له نعم فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع. Setelah dia mulai diam, lihat darah lagi keluar dari adiknya, baru mulai sadar. Coba, ha? Ketika Umar bin Khattab melihat darah yang menetes di tubuh adiknya, ia menyesal atas tindakannya. Sadar akan kesalahan yang dilakukan, ia berkata kepada adik perempuannya, Itu sifat "Bolehkah yang aku apa itu? Sifat yang mungkin baru pertama muncul karena Allah Ta'ala mau kasih hidayah. Kadang-kadang kita dengar cerita-cerita yang seperti ini, orangnya Masya Allah, orang jahat sekali, tapi ceritanya mulai dari sesuatu yang kecil, sedikit berubah. Jadi berubah 180 atau 190 derajat, seperti mereka 180. Ya, waktu dia lihat darahnya mulai, ini salah, juga ini perempuan. Itu biar kita juga paham cinta saudara kita sama adik beda, rasa cinta sama kakak atau sama adik, laki-laki atau perempuan beda. Ya, pasti saya suka sama laki-laki, tapi sama perempuan beda, rasanya beda. Itu yang namanya rahmah. Itu rasa cinta atau suka sama kakak laki-laki itu mungkin kita bilang bersamaan, tapi sama perempuan itu sama rahmah, ada tambah rahmah. Jadi kalau itu orang yang mukmin, kadang-kadang enggak ada yang perhatian sama adiknya, itu mungkin orang maksiat, itu masalah lain. Terus falamma fa'alaha, terus adik perempuannya berkata, bolehkah aku dia melihat pertama lembaran minta surat tersebut. Sayyidina Umar minta saya surat tersebut. Adiknya bilang apa? Bolehkah aku melihat lembaran yang aku dengar tadi agar aku melihat apa sebenarnya yang dibawa oleh Muhammad? Umar bin Khattab adalah seorang yang pandai menulis. Mendengar Itu kenapa? Ini lihat. Umar bin Khattab seorang yang pandai menulis. menulis. Ya, kenapa? Karena di masa mereka atau zaman mereka di Quraisy ada berapa orang aja. Sampai ada yang bilang 7 orang yang bisa baca dan tulis. Di antara suku Quraisy di Makkah. Salah satu ini Sayyidina Umar, salah satu orang yang bisa tulis, baca, artinya bagus itu. Terus Mendengar Umar bin Khattab berkata seperti itu, adik perempuannya berkata, sungguh kami khawatir engkau merobek lembaran tersebut. ya Umar maksudnya bin Khattab, sobek, buang. Ini Quran, kita tidak mungkin kasih. Dia karena sudah mulai sadar bilang apa? Jangan takut. Hah? Umar bin Khattab berkata, engkau tidak perlu khawatir. Umar bin Khattab bersumpah kepada adik perempuannya dengan menyebut nama Tuhan bahwa ia pasti mengembalikan lembaran tersebut kepadanya apabila telah selesai membacanya. Itu mungkin kita sudah pernah dengar al-qulub di antara dua jari dari jari Ar-Rahman. Ini lihat tadi datang mau membunuh atau mau bunuh Rasulullah SAW. Terus waktu masuk mukul sama saudaranya dan suami. Sekarang mulai lembut, mau tahu, mau ini, mau itu. Coba, ha? Ia berkata kepada Umar bin Khattab, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau najis karena engkau seorang yang musyrik. Lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali pada orang-orang yang suci. Ini lihat juga orangnya masih fokus. Juga faham agama Islam. Kamu orang najis tidak boleh baca Al-Quran atau pegang Al-Quran. Ya. Tapi tadi Umar sudah mulai, Allah Ta'ala kayak sudah bahasa Indonesia melembutkan hatinya. Jadi terima, tidak marah. Tadi sudah pukul, bisa di dalam cara yang paksa, tarik atau ambil, tapi ya sudah mulai dengar. Terus
Kemudian Umar bin Khattab berdiri lalu mandi. Usai mandi, Fatimah memberikan lembaran tersebut kepadanya. Ya, di sini di terjemah ini tidak kasih dia pergi mandi. Setelah dia bilang sama setelah adiknya bilang sama beliau, kamu masih najis, harus masuk agama Islam atau harus ini. Dia bilang bagaimana caranya? Bilang kalau mau, ayo mandi dulu. Dia pergi mandi. Habis itu datang dia baru kasih. Terus Kemudian Umar bin Khattab berdiri. Di lembaran tersebut tertulis Toha. Umar bin Khattab membacanya. Ketika ia membaca permulaan surat tersebut, ia berkata, betapa indahnya dan mulianya perkataan ini. ini kenapa? Falamma qara'a minha sadran. Dia mulai dari Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa ayatnya. Dia baca sadran maksudnya sebagian pertama aja, bukan semuanya. Terus itu Sayyidina Umar bin Khattab juga semuanya orang Arab itu faham Al-Quran. Tidak perlu terjemah, tidak perlu artinya apa. Mereka langsung bisa faham. Juga mereka fasih. Jadi waktu dia baca, bilang, wah ini ajib itu, ini bagus. Ini kata-katanya ini bagus. Juga ini kata-kata yang ada yang tadi saya baca itu mulia. Ma akramahu wa ma ahsana. Falamma sami'a dzalika Khabbab tadi masih sembunyi di tempatnya tidak bisa. Tapi dengar ceritanya dari awal. Khabbab itu tidak bisa diam. Nah, terus Ketika Khabbab bin Alat mendengar ucapan Umar bin Khattab tersebut, ia keluar dari persembunyiannya dan menemui Umar bin Khattab. Khabbab bin Al-Arad berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, demi Allah, aku berharap kiranya Allah menjadikanmu sebagai orang-orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena kemarin aku mendengar beliau bersabda, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abu Al-Ahkam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. ya Allah Ta'ala ini Rasulullah berapa hari yang lalu ini Khabbab bilang saya baru dengar Rasulullah mendoakan itu untuk Amr bin Hisham. Amr bin Hisham yang namanya Abu Jahal ya. Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Rasulullah kemarin kasih pilihan. Salah satu orang dari duanya. Itu waktu Khabbab lihat Umar bin Khattab ya faham ini berarti doa Rasulullah sudah Allah Ta'ala kabul yang mau masuk agama Islam ini Umar bin Khattab. Saya berharap itu Allah Ta'ala sudah kabul atau terima doa Rasulullah SAW. Juga lihat mereka bagaimana hatinya, pikirannya bersih. Kalau saya di dalam keadaan seperti itu senang tidak ingat doa Nabi. Juga kalau kita di dalam keadaan tadi Fatimah sama suaminya Sa'id bin Zaid lagi takut, lagi marah dari Umar bin Khattab, mungkin kita tidak ingat bilang sama dia, kamu najis harus mandi dulu atau bersih dulu. Karena lagi marah, tapi agama mereka itu luar biasa. Seperti yang terjadi sekarang di Gaza. Itu bahasa Indonesia namanya ya ten yang paling mahal. Orangnya datang taruh itu di atasnya pergi. Imannya itu bagaimana iman mereka sampai seperti itu. Ini mirip ahli iman dimanapun agamanya atau imannya atau yakinnya itu luar biasa. Khabbab itu langsung ingat, wah mudah-mudahan ini ya oke terus Maka bersegeralah wahai Umar. Umar bin Khattab berkata, wahai Khabbab, ada di mana Nabi Muhammad kini berada agar aku ingin bisa menemuinya lalu aku masuk Islam. ya ini lihat ya tadi keluar mau membunuh Rasulullah Membunuh. SAW. Sekarang lagi cari Rasulullah saya mau masuk agama Islam. Itu yang kita takut dari hidup kita. Kadang-kadang kamu sudah di jalan bagus, tiba-tiba berubah. Balik ke jalan yang tidak bagus atau tidak baik. Kadang-kadang jalannya tidak bagus dalam satu hari, terus 1 menit, 1 detik itu, 1 saat, ini sudah berubah mau ikut jalan yang benar. Tadi ceritanya seram sekali. Waktu
Waktu kita dengar cerita itu khawatir. Ya, pergi mau bunuh Rasulullah, apa yang terjadi? Tapi setelah ya Allah, bagaimana? Terus lanjut. Khabbab bin Al-Arad berkata kepadanya, beliau berada di Safa di sebuah rumah bersama Kasih beberapa kasih orang tahu, sahabat. kasih tahu sama Umar di mana tempatnya. Bilang sama dia, ayo kita pergi. Lanjut. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dengan terhunus sambil berjalan menuju tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ia mendobrak pintu rumah tempat berkumpul para sahabat. Ketika mereka mendengar suara Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengintip dari celah-celah pintu dan melihat Umar bin Khattab sedang menghunus pedang. Ya, itu bagaimana keadaan mereka. Mereka tahu ini orang yang keras, orang yang jahat sama kita. Sekarang datang ke tempat kita, berarti khawatir. Mereka belum tahu. Rasulullah sudah dapat wahyu. Rasulullah sudah tahu ini Umar nanti datang. Juga pasti dia tahu doanya Allah Ta'ala sudah kabul. Tapi mereka luar biasa. Langsung ini kaget. Wah, ini Umar bin Khattab di depan pintu kita. Ya terus. Sahabat tersebut kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat ketakutan. Ia Iya, berkata, lanjut. wahai Rasulullah, Umar bin Khattab sedang menghunus pedangnya. Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, jangan pedulikan dia. Jika ia menginginkan kebaikan, kita berikan kepadanya kebaikan. Jika keburukan yang dia inginkan, kita akan habisi dia dengan pedangnya sendiri. Sudah, Rasulullah sudah Shallallahu Alaihi jelas, sudah Wasallam jelas ya kan? Siapa ini jawab siapa dulu? ini yang berkata Hamzah. Hamzah bin Ini Abdul jawab Hamzah. Muthalib. Kalau dia datang mau itu kita terima. Kalau dia mau seperti beranak atau mau kita siap juga. Artinya balasan kita sesuai keadaannya yang dia datang. Karena mereka belum tahu. Tapi Rasulullah sudah tahu. Dia bilang sama mereka biar disuruh masuk aja. Setelah masuk, yang ketemu sama dia langsung bukan Hamzah atau sahabat Rasulullah keluar atau masuk atau ke depan pintu baru ketemu sama Umar bin Khattab. Coba bilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkan saja dia masuk. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membukakan pintu dan mempersilahkan Umar bin Khattab masuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangannya dan menemuinya di dalam kamar. Beliau mengambil tempat ikatan celana atau ikatan selendang, kemudian menarik Umar bin Ini di Khattab mana? dengan Ini di tarikan mana yang sangat terjemahnya keras. celana? Nggak tahu di sini sih. Di sini tulisannya tempatan ikatan belum celana. belum ada celana. Majma'at Thawb itu, Majma'at Thawb biar kita paham ya. Ibu-ibu yang atau yang kita lihat di ahli yang pergi haji umrah itu mungkin bilang apa itu? Saya bilang apa? Saya tadi bukan tempat celana. Ini terjemahnya artinya bagus tapi katanya salah. Bukan tempat celana. Ini kalau kita pakai sabuk ya kan untuk biar baju tidak turun. Itu dulu sekarang apa langsung di celana. Dulu mereka pakai seperti sarung atau baju seperti ihram. Tapi mereka juga bisa jadikan dua bagian, satu ke bawah biar bisa ikat dua-duanya. Itu maksudnya majma' thawb. Ada yang lain bilang majma' thawb itu di sini. Dia pegang di sini. Pegang. Rasulullah pegang juga apa itu bahasa Indonesia bilang? Coba baca fa akhadha hujuzahu au bimajma'i ridaahu thumma jadabahu. Tarik. Terus Tarik. Kemudian menarik Umar bin Khattab dengan tarikan yang sangat keras. ya 100 kelas juga tarikan ini tarik Rasulullah. Beda apa Syekh? Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, itu bara Nabi kuatnya seperti 40 orang. Kuatnya seperti 40 orang. Ya, jadi kita faham ini tariknya begini. Terus Sambil bersabda kepadanya, apa yang membuatmu datang ke sini, wahai anak Al-Khattab? Demi Allah, jika engkau tidak menghentikan tindakanmu selama ini, Allah akan menurun siksa kepadamu. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, aku datang menemuimu untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, dan apa saja yang engkau bawa dari Allah. Mendengar jawaban seperti itu, Umar bin Khattab
Rasulullah pun bertakbir dengan keras. Dengan takbir itulah sahabat-sahabat di rumah tersebut paham bahwa Umar bin Khattab telah masuk Islam. Itu juga biar kita faham sunnah ya. Kenapa kita di khatam Al-Quran baca takbir. Sesuatu yang jadikan kita senang itu seperti ini. Ini lihat mereka juga di perang Gaza. Kalau mereka dapat sesuatu yang senang langsung takbir Allahu Akbar, itu sudah. Setelah Umar bin Khattab bilang saya sudah datang mau masuk agama Islam, Rasulullah langsung takbir juga. Mereka ikut takbir sampai semuanya yang di sini bilang apa Ahlul Bait. Ahlul Bait maksudnya yang di rumah tersebut juga dalam riwayat sampai dengar orang Makkah itu dengar takbir mereka. Itu langsung. فهذه الرواية من أهل المدينة عن الإسلام من عمر بن الخطاب. Ini satu riwayat dari ahli Madinah, ahli Makkah, ahli itu hasilnya ceritanya sama. Ceritanya itu mirip. Tapi mungkin kita cukup ambil cerita ini. Sebelumnya kita masih ada waktu sedikit. Ini sudah waktunya pas, sudah selesai. Tapi mungkin kita ambil itu bagian yang pertama dari cerita Umar bin Khattab. Dari awal bab. Coba bacanya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah bertemu dengan orang-orang Quraisy dalam keadaan gagal menarik pulang sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan Najasyi tidak memperkenankan permintaan mereka. Pada saat itu Umar bin Khattab memeluk Islam. Ia sosoknya mempunyai harga diri yang tinggi dan anti penghinaan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW terlindungi dengan masuknya Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib hingga membuat orang-orang Quraisy tidak lagi berani menyiksa mereka. Nah, ini biar kita paham faedah Islam Umar bin Khattab. Setelah dia masuk, mereka mulai seperti bahasa Indonesia merem ya kan, tidak ganggu karena ada Umar, ada Hamzah itu dua orang yang mulia di antara mereka. Terus Abdullah bin Mas'ud berkata, dulunya kami tidak berani sholat di samping Ka'bah sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. ya, Ketika Umar bin karena Khattab mereka masuk ganggu. Kalau mereka mau salat harus tadi di Darul Arqam bin Abil Arqam. Itu orang sahabat yang namanya Arqam bin Arqam yang tadi dia pergi ke sana. Ya, mereka salat di situ, ibadat di situ. Tapi setelah Umar bin Khattab datang masuk agama Islam, nanti kita besok baca. Setelah cerita ini, dia langsung bilang, wahai Rasulullah, kita orang yang benar. Ya benar, ayo kita pergi salat. Ya, jadi mereka keluar salat di hadapan Al-Ka'bah. Di sini ceritanya. Terus ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ia juga memerangi melawan orang-orang Quraisy hingga ia bisa sholat di samping Ka'bah dan kami pun ikut sholat bersamanya. ya, wakana Masuk Islam ya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab terjadi setelah beberapa sahabat Rasulullah SAW berhijrah ke Habasyah. Masya Allah. Terus Al-Bakai berkata, Mis'ar bin Kidam berkata kepadaku dari Sa'ad bin Ibrahim yang bercerita bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya masuknya Islam Umar bin Khattab adalah sebuah pembukaan kemenangan. Hijrahnya memberikan kemenangan dan pemerintahannya adalah karunia. itu apa? Mungkin bilang sejarah Sayyidina Umar bin Khattab. Islamnya fathan. Buka karena sudah banyak lihat ini Umar bin Khattab orang yang mulia, orang yang faham, orang ini juga orang yang tadi kita bilang bisa baca, nulis-tulis itu. Ya, ini berarti mereka lihat yang ikut Nabi Muhammad berarti ada orang yang kuat atau yang bagus. Ini namanya fath, membuka yang mau masuk agama Islam juga karena dia bisa berlawan sama orang Quraisy. Kalau mereka ganggu siapapun dari yang masuk agama Islam, ada Umar datang. Kenapa ini? Terus wa inna hijratahu kana nasran. Karena hijrahnya nanti kita belajar, mungkin besok kita belajar hijrahnya waktu dia hijrah bukan seperti orang lain sembunyi-sembunyi. Enggak. Dia keluar ke depan Al-Ka'bah, tawaf. Setelah tawaf bilang, wahai orang Quraisy, saya mau pergi hijrah.
Yang mau ikut saya silakan, ayo. Jadi itu namanya nasr. Yang ketiga itu apa? Wa inna imaratahu rahmah. Kita sudah dengar cerita-cerita Sayyidina Umar bin Khattab waktu dia jadi Amirul Mukminin, bagaimana keadaan atau di waktunya bagaimana dia sayang atau cari atau bantu orang atau rakyatnya. Terus kalau ini mirip Awal kalau Ibn Ishaq lanjut yang di bawah. Ibnu Ishaq telah berkata kepadaku, Abdurrahman bin Al-Haris bin Abdullah bin Ayyashi bin Abu Rabi'ah dan Abdullah bin Aziz, Abdullah bin Amr bin Rabi'ah dari ibunya yaitu Ummu Abdullah binti Abu Hatmah yang berkata, demi Allah saat Ini bersiap-siap akan ini pergi ke cerita Habasyah. cerita ini sebelum agama Islam tapi kayak hatinya mulai. Hati Sayyidina Umar juga mulai. Juga itu pikiran manusia biasa. Kadang-kadang kita bilang ini ahli neraka. Itu salah, itu salah. Tapi kadang-kadang muncul seperti itu. Tapi tiba-tiba orangnya berubah. Ini mereka di antara sahabat karena mereka lihat bagaimana Umar bin Khattab. Sudah kenal sama dia di Makkah setiap hari. Bagaimana bilang Umar mau masuk agama Islam atau dia hatinya kemarin atau dia sayang waktu kita keluar. Nanti ceritanya dia bilang ini tidak mungkin masuk agama Islam. Coba ha? Demi Qalat. Allah saat bersiap, Hmm. Ummu Abdullah berkata, demi Allah saat bersiap-siap akan pergi ke negeri Habasyah, Dia suamiku pergi Amir. Al-Habasyah. Ini Ummu Abdullah ini pergi Habasyah. Tapi dia kasih cerita sebelum dia berangkat ke Al-Habasyah, ketemu Umar bin Khattab. Bilang sama dia kenapa mau pergi. Dia kasih kata-kata yang jadi Umar bin Khattab sedih. Coba ha? Suamiku Amir pergi memenuhi ke sebagian kebutuhannya. Namun Hmm. tiba-tiba Umar bin Khattab yang ketika itu masih masih musyrik sudah berdiri di Hmm. hadapanku. Ummu Abdullah berkata, sebelumnya kami selalu diganggu dan disiksa olehnya. Umar bin Khattab berkata, kelihatannya engkau mau berangkat, wahai Ummu Abdullah. Aku berkata, iya betul, kami akan pergi ke negeri Allah karena kalian telah menyiksa dan menganiaya kami hingga Allah memberikan jalan keluar bagi kami. Umar bin Khattab berkata, semoga Allah bersama kalian ya. Ini Umar ini kafir. Ini masih kafir. Juga ini baru subhanallah. Ini baru keluar kata yang baik. Biasa ganggu dia bilang, biasa ganggu, biasa itu. Tapi ini baru keluar kata yang bagus. Terus Ummu Abdullah berkata, saat itu kulihat kelembutan pada diri Umar bin Khattab yang tidak pernah kulihat sebelum ini. Kemudian ia pergi dan menurut perasaanku ia demikian sedih atas kepergian kami. la ilaha illallah. Ini lihat orangnya yang badan keras, yang masih musyrik, tapi sedih karena mereka keluar dari tempatnya. Mau contoh seperti ini kita lihat yang terjadi di Gaza ini sekarang yang membela siapa? Orang yang non Muslim dari Amerika, dari Perancis, dari Eropa, Britania itu semuanya mereka lebih kuat, lebih semangat dari orang Arab. Arab diam sudah nggak ada yang bicara. Tapi itu mereka orang kafir sedih. Kita lihat di sosial media ada berapa perempuan, berapa wanita, laki-laki yang lagi nangis waktu lihat gambar atau foto, video-video yang dapatkan mereka. Sedih. Nah, ini Umar bin Khattab ada rasa sedih karena mereka keluar dari rumah. Kalau kamu ada yang diusir atau keluarin dari rumah itu sedih yang paling berat. Rumah kamu, tempat kamu, tanah kamu, keluarin ini pergi. Ya, bagaimana rasanya? Sayyidina Umar bin Khattab keluar rasa seperti itu sampai dia lihat ini di wajahnya, tandanya di wajahnya. Terus qalat. Ummu Abdullah berkata sejurus kemudian Amir datang dan berkata kepadanya, wahai Abdullah, andai kata engkau tadi melihat kelembutan dan duka cita Umar bin Khattab atas kepergian kita. Amir berkata, apakah dia Amir sudah masuk sudah Islam? tahu, Amir sudah tahu, dia juga tidak, dia tahu. Bilang sama dia ini, kamu lagi berharap Umar bin Khattab masuk agama itu tidak mungkin. Coba,
Amir berkata, apakah dia sudah masuk Islam? Ummu Abdullah berkata, aku berkata, entahlah. Amir berkata, Umar tidak akan mungkin masuk Islam hingga keledainya masuk Islam. Ummu Abdullah berkata, Ini dia mengatakan, keledainya itu hewan tidak mungkin masuk "Hmm, Islam, tapi itu karenanya mustahil di pikiran mereka. itu." Tidak mungkin. Juga mereka tahu bagaimana dia keras. Terus Ummu Abdullah berkata, dia mengatakan hal itu karena merasa putus asa melihat sikap keras Umar bin Khattab dan kebenciannya sangat keras kepada Islam. oke, alhamdulillah. Dari cerita ini kita lihat inayatullah, karunia Allah Ta'ala. Kalau mau kasih, tidak ada yang bisa tolak. Juga kita dari cerita ini bisa ambil keadaan mungkin bilang apa husnul khatimah. Husnul khatimah. Ceritanya yang tadi kita dengar keras semuanya dari awal. Kalau mau ceritanya yang sisa untuk anaknya yang dia membunuh anaknya atau sama orang sahabat tabi'in sebelum dia masuk Islam itu benar. Mungkin mustahil. Tapi tiba-tiba dia keluar mau membunuh atau Rasulullah SAW tapi balik ke rumah sudah muslim. Tidak balik ke rumah. Setelah setelah dia datang ke Nabi Muhammad langsung balik ke Al-Ka'bah. Tawaf. Itu inayatullah, riayatullah. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum lil khair, an yaj'alna wa iyyakum min ahli al khair innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.